Kali ini kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota, serta pengaruh interaksi tersebut terhadap perkembangan desa dan kota. Interaksi antara desa dengan kota merupakan interaksi yang disebut juga dengan interaksi wilayah. Interaksi terjadi saat dua objek saling mempengaruhi dan memberikan efek atau pengaruh bagi satu sama lain. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Interaksi desa kota dengan perbedaan yang sangat signifikan menyebabkan perbedaan pada masyarakat, mulai dari cara berpikir, bertindak, dan bekerja. Contohnya, seorang petani di daerah pedesaan menghasilkan beras. Namun, untuk mendapatkan alat pertanian yang dibutuhkannya, ia harus membeli alat pertanian yang diproduksi oleh industri di daerah perkotaan. Selain itu, lapangan pekerjaan di desa sangat minim dan jarangnya dibuka lapangan pekerjaan baru. Karena lapangan pekerjaan dan fasilitas umum lebih banyak terdapat di kota-kota besar, masyarakat desa juga banyak yang datang ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan. Selain itu, di kota juga memproduksi mesin dan barang-barang elektronik yang dapat digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan di desa. Secara umum, karena potensi yang dimiliki kota dan desa berbeda, maka desa dan kota memiliki peran-perannya tersendiri. Desa berperan sebagai penghasil bahan baku untuk kegiatan di kota. Kemudian, sebagai penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan di kota. Selanjutnya, desa menjadi destinasi tujuan pemasaran hasil produksi industri di kota. Dan desa juga sebagai tempat tujuan untuk wisata yang dimanfaatkan oleh masyarakat kota. Sehingga memberikan pengaruh untuk kota, seperti tercukupinya kebutuhan pangan bagi penduduk kota, jumlah tenaga kerja di kota melimpah, produk-produk di kota dapat dipasarkan di desa, kemudian peluang untuk berwirausaha juga semakin luas. Sayangnya, ketika jumlah penduduk desa yang pindah ke kota tidak terkendali dan tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka akan menimbulkan permasalahan baru di perkotaan. Seperti, bagi penduduk yang tidak memiliki keahlian akan memiliki pendapatan yang rendah karena sektor pekerjaan mereka di bagian buruh kasar. Pendapatan yang rendah ini akan berakibat sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli makanan dan membeli lahan untuk tempat tinggal. Karena lahan di kota cenderung lebih mahal. Akibat dari ketidakmampuan membeli lahan, mereka terpaksa menggunakan lahan yang tidak layak huni. Penduduk yang berkumpul di lahan yang tidak layak huni, seperti di pinggiran rel kereta api dan di kolong jembatan, mengakibatkan terjadinya lingkungan kumuh dan degradasi lingkungan. Sedangkan peran kota adalah sebagai pusat pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Kemudian sebagai pemasok barang-barang industri yang dibutuhkan di desa. Selanjutnya sebagai pusat pemerintahan, berbagai kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi pembangunan di desa. Selanjutnya, kota berperan sebagai pusat informasi dan perkembangan teknologi yang hasilnya akan dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Sehingga memberikan pengaruh untuk desa seperti taraf pendidikan masyarakat di desa meningkat, informasi dan komunikasi mudah diterima masyarakat desa, infrastruktur desa meningkat sehingga memudahkan aksesibilitas. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas penduduk desa karena masuknya teknologi dari kota. Dengan pendidikan yang baik, informasi yang mudah diakses, teknologi yang memadai akan menyebabkan kesejahteraan penduduk desa meningkat, serta berkembangnya organisasi-organisasi di desa
yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun, ketika peningkatan pendidikan, teknologi, aksesibilitas tidak dikendalikan, maka akan menyebabkan dampak negatif bagi desa, seperti modernisasi melunturkan orientasi petani sebagai mata pencaharian penduduk desa. Kemudian, siaran televisi yang mempengaruhi masyarakat desa untuk hidup konsumerisme dan kriminalitas karena meniru tayangan yang ada di televisi. Kemudian, tenaga muda di desa lebih tertarik bekerja di kota karena kemudahan mendapatkan teknologi dan informasi. Akibatnya, di desa kekurangan tenaga kerja penduduk muda. Selanjutnya, pola hidup di masyarakat desa menjadi ikut-ikutan masyarakat kota. Karena mudahnya akses antar desa dan kota menyebabkan berubahnya lahan di desa. Karena adanya pertumbuhan kota yang menyebabkan pencemaran lingkungan, pembangunan tidak terkendali, sehingga pada akhirnya jika ini tidak terkendali, desa akan kekurangan lahan untuk menanam bahan pangan, dan umat manusia bisa saja kekurangan bahan pangan. Tapi, tentu saja manusia tidak kehabisan ide dalam meningkatkan inovasi. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bahwa desa memiliki peranan yang sangat penting dalam tatanan kehidupan. Tanpa pertanian yang ada di desa, teman-teman yang berada di kota akan kesulitan untuk mendapatkan sayur dan buah yang sangat bergizi. Begitu juga, tanpa adanya kota sebagai pusat ilmu dan teknologi, desa akan menjadi wilayah yang sangat primitif. Tapi, semua ini harus dikendalikan agar tidak merugikan dan kondisi alam tetap seimbang. Sampai di sini dulu ya pembahasan tentang interaksi desa dan kota serta pengaruh interaksi tersebut terhadap perkembangan desa dan kota. Sampai jumpa di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.